Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meikiana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternance Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. ingin menyajikan video dengan judul materi Pemisahan dan pemurnian protein. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Objek atau sampel yang digunakan yaitu daging sapi, daun kelor, kacang tanah, dan telur ayam. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai pemisahan dan pemurnian protein. 2. Lalu temukan bahan pangan yang banyak mengandung nutrisi. 3. Amati, kemudian rekam bahan pangan tersebut. 4. Setelah itu, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Sel mengandung ratusan atau bahkan ribuan berbagai jenis protein. Karena itu penting sekali memperoleh preparat murni protein tertentu sebelum kita dapat menentukan komposisi dan deret asam amino protein tersebut. Untuk memisahkan dan memurnikan protein dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dialisis, yang kedua kromatografi pertukaran ion, yang ketiga kromatografi filtrasi gel, dan yang keempat elektroforesis. Sumber protein dan kandungan asam amino yang ada di dalamnya. Daging sapi adalah produk ternak yang merupakan sumber protein hewani. Daging sapi memiliki warna merah terang, tidak pucat dan mengkilap. Secara kasat mata, fisik daging sapi sedikit kaku dan tidak lembek. Jika dipegang, masih terasa basah dan tidak lengket di tangan. Dari segi aroma, daging sapi memiliki aroma yang khas. Menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 1995, kandungan protein di dalam daging sapi yaitu sebesar 18,8 gram per 100 gram. Berikut tabel kandungan asam amino yang terkandung di dalam daging sapi. Tanaman kelor atau Moringa oleifera dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman bergizi, dan WHO telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengatasi masalah gizi atau malnutrisi. Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang kaya akan nutrisi, di mana daun kelor mengandung asam amino esensial antara lain treonin, lisin, leusin, isoleusin, fenilalanin, valine, metionin, dan triptofan. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu histidin, prolin, tirosin, asam aspartat, glisin, arginin, alanin, asam glutamat, serin, dan sistein. Berikut adalah data kadar asam amino berdasarkan Journal of Physics. Kacang tanah merupakan komoditas kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Menurut SNI 01-3921 tahun 1995, kadar kandungan protein pada kacang tanah minimal 20%. Komponen asam amino yang terkandung pada kacang tanah adalah arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, lisin, metionin, triptofan, dan valine. Berikut adalah tabel kandungan asam amino dari kacang tanah. Telur ayam ras merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Menurut SNI 01-3926-2006, kondisi kulit telur dapat dilihat dari tekstur dan kehalusannya.
mutu telur akan semakin baik jika kulitnya halus dan keadaan kulit telurnya utuh serta tidak retak. Telur ayam ras mengandung air sekitar 74%, protein 13%, lemak 12%, dan masih banyak nutrisi lainnya. Selain itu, asam amino esensial yang dibutuhkan manusia, semua jenisnya terkandung di dalam telur ayam ras. Berikut ini adalah tabel kandungan asam amino dari telur ayam ras. Cara-cara memisahkan dan memurnikan protein. Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul rendah yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, seperti selopan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan dimasukkan ke dalam air, molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di dalam kantong. Kromatografi pertukaran ion adalah proses pemisahan senyawa yang didasarkan pada pertukaran ion antara fase gerak dengan ion pada fase diam. Prinsip dasar pemisahan dengan kromatografi kolom penukar ion adalah perbedaan kecepatan migrasi ion-ion di dalam kolom penukar ion. Proses pertukaran ion dikerjakan dengan cara pembebanan ion-ion pada kolom penukar ion. Kemudian ion-ion yang terikat dalam resin dialiri eluen yang mampu memberi kondisi keseimbangan yang berbeda. Keseimbangan yang berbeda ini mengakibatkan kecepatan migrasi ion dalam kolom resin tidak sama. Kromatografi filtrasi gel. Kromatografi filtrasi gel memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan bentuk molekul tersebut. Caranya adalah sejumlah kecil larutan protein dituangkan pada ujung atas kolom yang berisi partikel-partikel berpori dengan diameter 0,1 mm yang terbuat dari polimer tak larut tetapi terhidrasi. Molekul-molekul kecil dapat memasuki pori butiran, sedangkan molekul-molekul besar dan panjang tidak bisa. Akibatnya, molekul yang lebih kecil tertahan lebih lama di dalam kolom daripada molekul yang lebih besar, sehingga molekul yang lebih besar terelusi lebih cepat daripada molekul yang lebih kecil. Elektroforesis memisahkan berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R. Pada pH tertentu, suatu campuran protein akan mengandung beberapa gugus yang bermuatan total negatif, beberapa yang bermuatan positif, dan beberapa yang tidak bermuatan. Jika campuran ini ditempatkan di dalam medan listrik, protein bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda bermuatan negatif, dan protein bermuatan total negatif akan bergerak menuju elektroda positif. Berikut ini adalah gambar dari elektroforesis. Kesimpulan, pertama, protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. 2. Bahan pangan yang banyak mengandung asam amino, contohnya yaitu daging sapi, daun kelor, kacang tanah, telur, dan masih banyak yang lainnya. 3. Daging sapi dan telur merupakan protein hewani, sedangkan daun kelor dan kacang tanah merupakan protein nabati. 4. Protein dapat dimurnikan dan dipisahkan dengan cara dialisis, kromatografi penukar ion, kromatografi filtrasi gel, dan elektroforesis. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.